Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita ta'adimi bersama Bapak Dr. K.J. Ahmad Muhi bin Zuhri MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, serta yang tak terlupakan teman-teman tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Senata Adi Prasetya hendak mempresentasikan sebuah tema yang berjudul konsep dasar evaluasi pembelajaran. Saudara-saudara sekalian, salah satu aspek terpenting dari pendidikan dan tidak boleh terlupakan yaitu proses belajar mengajar. Di dalamnya mengandung satu instrumen, satu serangkaian yang itu menjadikan esensial, yang sangat fundamental, yaitu evaluasi pembelajaran. Dalam kesempatan ini saya hendak menerangkan konsep dasar evaluasi pembelajaran. Yaitu ada pengertian yang pertama, yang kedua tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran, yang ketiga prinsip-prinsip, serta yang terakhir signifikansi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, konsep dasar evaluasi pembelajaran yaitu Gronlund dan Lin mendefinisikan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, evaluasi pembelajaran merupakan evaluasi dalam pembelajaran. Jadi dalam suatu pembelajaran tidak mungkin dan atau pasti di dalamnya mengandung proses informasi, proses pengukuran, dan penilaian pembelajaran. Tujuannya apa? Yaitu untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui sejauh mana progres dan perkembangan serta pencapaian belajar siswa serta keefektifan pengajaran guru. Nah, proses evaluasi pembelajaran dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir pengolahan hasil dan pelaporan. Nah, jadi evaluasi pembelajaran itu adalah satu serangkaian, satu proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Nah, di sini ada 2 unsur yang patut kita garis bawahi, yaitu pengukuran dan penilaian. Pengukuran adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Jadi ada indikator-indikator yang ditetapkan untuk dijadikan dasar mengukur, baik secara psikologi, sosiologi, dan yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Sedangkan penilaian yang dimaksud di sini yaitu proses pembuatan keputusan, yaitu nilai keberhasilan pembelajaran secara kualitatif. Jadi penilaian itu adalah konsekuensi daripada pengukuran atau impact daripada pengukuran itu sendiri. Nah, serangkaian pengukuran lalu dihasilkan penilaian itulah dinamakan sebagai evaluasi pembelajaran.
Oke, kita masuk kepada bab pengukuran. Ada banyak pendapat yang mengatakan pengukuran haruslah objektif, haruslah berdasarkan indikator dan lain sebagainya. Lalu sebenarnya apa sih pengukuran itu? Pengukuran pembelajaran adalah proses yang mendeskripsikan performance atau penampilan siswa dengan menggunakan suatu skala kuantitatif, sistem angka. Sedemikian rupa sehingga sifat kualitatif dari performance siswa tersebut dinyatakan dengan angka-angka. Jadi ada proses kuantifikasi di situ. Jadi suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur. Jadi kalau kita mengukur suatu panjang atau lebar, maka gunakanlah pengukuran yang objektif. Gunakanlah pengukuran yang pas. Jangan sampai hanya perkiraan. Nah, itu enggak objektif. Nah, maka harus ada indikator-indikator yang ditetapkan secara kuantitatif untuk kemudian dihasilkan suatu angka. Nah, dari angka itu tadi nanti akan menimbulkan atau berimplikasi pada yang kita namakan sebagai penilaian. Nah, penilaian atau assessment itu adalah yang tadi kami sampaikan adalah suatu bentuk implikasi daripada pengukuran itu sendiri. Nah, penilaian dalam bahasa Inggris disebut dengan assessment. Ya. Menilai itu sendiri berarti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mengacu pada ukuran tertentu, seperti menilai baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah, dan seterusnya. Jadi setelah proses kuantifikasi maka dihasilkan proses kualifikasi. Jadi ada kualitas atau mutu di situ, apakah sudah mumpuni, sudah tercapai, nah, dan seterusnya. Lalu istilah assessment itu diartikan oleh Stigins itu sebagai penilaian proses kemajuan dan hasil belajar siswa atau outcomes. Selain itu juga ada pendapat yang mengatakan the process of collecting data shows the development of learning. Jadi penilaian itu adalah proses koleksi data untuk menunjukkan perkembangan pembelajaran itu sendiri. Jadi bersifat komprehensif, holistik, dan tidak boleh insidental atau sepotong-sepotong. Itu jangan sampai, sebab penilaian itu harus komprehensif ya, enggak boleh sepotong-sepotong. Nah, fungsi penilaian ada 4, yaitu yang pertama fungsi formatif. Fungsi formatif itu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sumatif untuk menentukan nilai atau angka kemajuan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Itu. Yang ketiga, fungsi diagnostik untuk memahami latar belakang baik psikologi, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, di mana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Yang terakhir, fungsi penempatan, yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam penentuan program spesialisasi sesuai dengan tingkat perkembangan, tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi pembelajaran. Di sini ada 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
tujuan umum daripada evaluasi pembelajaran ya adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Fungsi umum yang kedua adalah untuk menghimpun, mengkolek, mengumpulkan ya berbagai keterangan data yang dijadikan sebagai bukti mengenai taraf kemajuan atau progres peserta didik dalam mengalami proses pendidikan selama jangka waktu tertentu. Jadi ketika anak usia sekolah dasar menengah itu kan ada jenjang waktu, ada rentang waktu. Nah, itu evaluasi itu dibutuhkan dalam rangka untuk melihat progres perkembangan sehingga bisa memecahkan permasalahan-permasalahan atau kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus di sini ada 4, sebagaimana yang sudah ditampilkan, yaitu yang pertama keeping track, menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah ditetapkan. Jadi guru itu harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis ya dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian yang dicapai oleh peserta didik. Yang kedua adalah checking up, mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama proses belajar mengajar. Jadi guru tidak hanya menelusuri tapi juga secara bersamaan beliau mengecek capaian peserta didik. Yang ketiga adalah finding out, yaitu menemukan dan mendeteksi kekurangan. Setelah menelusuri, mengecek, maka diharapkan dapat ditemukan sehingga dapat diberikan perlakuan tertentu atau dapat diberikan obat yang pas. Jangan sampai salah obat. Kalau orang sakit kepala, jangan sampai diberikan obat sakit perut. Nah, itu nanti tidak nyambung, bias nanti. Maka fungsi tujuan evaluasi salah satunya terletak di sini. Yang terakhir, summing up, yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Setelah menemukan, maka guru menyimpulkan, oh ternyata peserta didik lebih cenderung tidak aktif, misalkan, atau lebih cenderung belajar secara audiovisual atau audio saja atau visual saja. Serta dia punya satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh peserta didik yang lain, maka itu juga menjadi simpulan sementara bagi guru untuk menyusun beberapa solusi yang kiranya bisa mengoptimalkan perkembangan potensi peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Sama seperti tadi, yaitu ada fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yaitu mengetahui tercapainya tidaknya tujuan pengajaran. Mengetahui tercapainya tidaknya tujuan pengajaran atau pembelajaran. Jadi selain tujuan tadi, maka ada fungsi untuk mengukur apakah tercapai atau tidak tujuan pembelajaran itu, efektif atau tidak. Nah, itu tujuan umum. Nah, untuk tujuan khusus ada beberapa pendapat. Yang pertama, tujuan fungsi khusus yaitu formatif, fungsi perbaikan. Jadi fungsi evaluasi itu terletak pada perbaikan, bengkel. Meskipun tidak seluruhnya bisa diperbaiki, tapi paling tidak bisa mengurangi atau meminimalisir satu kendala yang terjadi pada proses pembelajaran itu sendiri. Fungsi kedua yaitu fungsi sumatif, penyimpulan tentang kebaikan dari seluruh sistem. Tentu ini dilakukan setelah
dilakukan secara komprehensif ya, secara menyeluruh sehingga bisa dibandingkan, oh ini ternyata sistem ini atau pembelajaran dengan model ini itu cukup baik, maka dipertahankan. Atau mungkin ada tambahan khusus. Nah, itu adalah fungsi sumatif. Fungsi yang lain yang tak kalah pentingnya yaitu ada 3 di sini. Yang pertama, psikologi. Secara sosiologi, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah mampu untuk terjun ke masyarakat, ya, sudah mampu untuk mengembangkan potensinya. Jadi untuk mengetahui ketercapaian kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang sudah dicapai. Jadi harus mempertimbangkan aspek psikologi peserta didik. Tentu anak kelas usia dasar dengan kelas menengah dan atas itu sangat berbeda. Nah, maka evaluasi yang diterapkan atau digunakan juga tidak boleh disamaratakan atau digebyar uyah podo asine. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, ini tentu membutuhkan kepiawaian dan kecakapan guru untuk melakukan hal ini sehingga pas dan tidak bias atau tidak terjadi, jangan sampai terjadi hal-hal yang salah obat tadi. Nah, serta dalam pembelajaran mereka para peserta didik tadi itu juga secara psikologi, secara manusiawi itu mereka juga pengen tahu loh, saya ini dapat nilai berapa, saya ini sudah nyampe hafal mana, saya ini sudah bisa apa, itu juga penting sehingga ia bisa merasakan kepuasan dan ketenangan. Nah, itu. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sosiologi. Nah, mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu terjun ke masyarakat. Nah, tentu seorang guru di sini mempunyai kewajiban untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Nah, diharapkan peserta didik dapat membina dan mengembangkan semua potensi yang ada di dalam masyarakat. Itu. Jadi pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang tidak menjauhkan dari konteks sosial masyarakat, sehingga dia mampu berkontribusi. Jadi jangan sampai pendidikan itu menjauhkan, maka harus sebisa mungkin mendekatkan dan mempunyai fungsi praktis, fungsi tepat guna, sehingga mampu berkontribusi mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Fungsi ketiga yaitu fungsi didaktis dan metodis. Yaitu fungsi ini sangat membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Jadi fungsi ini sangat signifikan sekali, sebab guru harus mampu mengelompokkan dan memilah dan memilih peserta didik untuk ditempatkan sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya masing-masing. Bukan berarti memisahkan ya atau mendiskriminasikan, enggak, tapi sebagai salah satu cara untuk menganalisis dan memetakan kemampuan peserta didik sehingga bisa dioptimalkan dan bisa memotivasi peserta didik yang lain yang mungkin kurang punya motivasi untuk belajar. Nah, ini saling membantu dan saling melengkapi. Nah, itu sangat penting. Nah, selain itu, kedudukan evaluasi pembelajaran dalam proses pendidikan itu sangat penting. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana berhasilnya satu pendidikan jika tidak adanya evaluasi pembelajaran. Pendidikan yang baik tentu membutuhkan proses yang komprehensif, proses yang sangat panjang, sehingga evaluasi pembelajaran adalah suatu keniscayaan di situ.
termasuk pendidikan Islam di Indonesia itu juga tidak lepas dari evaluasi pembelajaran. Tidak hanya pendidikan saya kira, tapi di ranah segala bidang itu juga membutuhkan yang namanya evaluasi pembelajaran. Baik untuk menilai satu kinerja personal ataupun kolektif, maupun juga mengukur atau menilai atau mengevaluasi capaian-capaian organisasi atau capaian suatu bidang, capaian suatu progres sehingga bisa dianalisis untuk sebagai bahan untuk kemajuan proses pembelajaran itu sendiri atau proses yang terjadi dalam suatu organisasi itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip evaluasi pembelajaran. Di sini ada 4, mohon maaf, di sini ada 5 prinsip. Yang pertama prinsip kontinuitas, yaitu prinsip ketersambungan, tidak insidental. Jadi evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu berlangsung prosesnya itu seumur hidup. Utalubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi mulai dari liang lahat sampai liang lahat kembali, mulai dari lahir sampai liang lahat kembali. Jadi tidak putus-putusnya, maka pendidikan atau evaluasi pembelajaran juga harus dilaksanakan secara kontinu, secara sustainable, secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu komprehensif. Komprehensif yaitu dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek itu mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Misalnya jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi. Baik yang menyangkut kognisi, afeksi maupun psikomotorik. Nah, serta mengevaluasi objek-objek evaluasi yang lain itu. Lalu yang kemudian prinsip yang ketiga yaitu objektif. Dalam melaksanakan evaluasi harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih atau tidak diskriminatif. Nah, semua peserta didik harus diperlakukan dengan baik dan tanpa pandang bulu. Hendaknya bertindak secara sportif dan objektif. Apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jangan sampai dikurangi maupun ditambah. Sebab itu nanti akan mempengaruhi proses perkembangan peserta didik itu sendiri. Maka sikap like and dislike itu hendaknya dikesampingkan. Maka harus ada sikap objektif, sikap adil. Itu. Lalu yang kedua adalah prinsip kooperatif. Tentu seorang guru tidak mungkin melakukan evaluasi secara sendirian, pasti membutuhkan pihak-pihak yang lain, baik kepala sekolah maupun guru-guru yang lain maupun stakeholder yang lain, termasuk juga peran orang tua juga sangat dibutuhkan di dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu fungsi praktis, efektif dan efisien. Praktis itu mengandung arti mudah digunakan, tidak mahal dan bisa diakses dengan mudah. Nah, bagi yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut itu harus memperhatikan aspek kemudahan, akseptabilitas dan petunjuk mengerjakan hal-hal. Maka ini sangat penting untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam proses evaluasi pembelajaran. Sebab ini saling berkait, saling komprehensif, saling berkaitan, jangan sampai satu prinsip mengabaikan prinsip yang lain. Serta kedudukan evaluasi di sini sangat penting, sebab untuk sebagai pijakan, sebagai proses untuk memperbaiki maupun untuk progres yang lebih baik. Jadi evaluasi ini merupakan suatu keniscayaan dalam proses pembelajaran.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Semoga sedikit yang kami sampaikan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.